Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, Tuhan mengasihimu. Ibadah pada minggu hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan ibadah kita yang kudus ini dengan tundukkan kepala. Kita mau minta segala hal yang sudah kita lakukan untuk dosa-dosa kita minta pengampunan daripada Tuhan. Dan juga kita mau berdoa, mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dari hari lepas hari Tuhan boleh memimpin, dan kita terlebih boleh menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Selesai. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Mazmur nomor yang ke-18 ayat yang ke-36 mengatakan, Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan menjamin suatu lapangan, tempat lapangan untuk kita langkah, dan kita tidak akan goyah. Percayalah itu. Sambil kita iringi ibadah ini dengan pujian, setiap langkahku.
Untuk doa pembukaan, minta Gembala Sidang memimpin kita di dalam doa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi bersama-sama menaikkan segala puji-pujian dan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan kepada setiap pribadi kami, di mana kami umat-Mu boleh menjalankan semua aktivitas, kegiatan, tugas, tanggung jawab kami selama 1 minggu yang boleh kami jalani di dalam Tuhan. Terima kasih pada hari ini kami umat-Mu kembali lagi datang menghampiri hadirat Tuhan dalam menjalankan akan ibadah kami sebagai orang percaya. Kami menyerahkan ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan kudus pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memperlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat Allah, supaya pelayanan mereka boleh membawa setiap jemaat Tuhan semakin dekat kepada Engkau dan terus boleh mengalami kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan hamba juga berdoa pada saat ini, Bapa dalam surga, buat situasi, kondisi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta, secara khusus di Kabupaten Melawi pada saat ini Bapa, di mana ancaman COVID masih nyata di tengah-tengah kami. Kami mohon pemeliharaan Tuhan kepada setiap umat-Mu di tempat ini, supaya setiap jemaat Tuhan senantiasa mendapatkan anugerah Allah, yaitu kesehatan yang baik dari Tuhan, sehingga kami boleh dijauhkan dari segala ancaman COVID ini ya Bapak. Kami doakan juga untuk pemerintah daerah, secara khusus tim gugus tugas dan dinas kesehatan di Melawi. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka, supaya mereka dengan hikmat Allah boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID di Melawi ini ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan juga saudara-saudara kami yang terinfeksi. Saat ini mereka diisolasi rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya memelihara, Tuhan kiranya menjamah mereka, supaya mereka semua cepat dipulihkan kembali dan mereka boleh beraktivitas dengan baik lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kami minta kita tetap berdiri dan kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita akan mulai dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin, dan kita akan mulai dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒圣经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，以圣灵感孕，又同圣女玛利亚所生，在本地比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，建在阴间，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来不从哪里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣父的教会，我信圣徒相图，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi kita yang dimanapun engkau berada, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita
untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah bekal hidup kita, menjadi kekuatan buat kita, sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita. Kita iringi dengan pujian, di bawah salibnya ku tertunduk. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, baik kedua hamba-Mu yang menyampaikan dan menerjemahkan, maupun sidang jemaat yang mendengar di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memenuhi kami dengan kuasa Kudus-Mu, sehingga setiap kami Tuhan dapat diberkati. Kami mengerti dengan baik firman Tuhan, terlebih kami juga dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami hari-hari. Terima kasih Bapa, berfirman kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Dan selamat beribadah kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja, sehat-sehat saja, berada di rumah masing-masing pada saat ini.
一家每日就系平平安安、健健康康，在一家国民yang中里。Mari saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita buka di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. 今日自家嚟學識嘅，就係反映出嚟在希伯來書11章1節到20節。Mari kita membacanya di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 10. Saya akan membaca untuk kita. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya dengan baik. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, makanmu dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. 希伯来书11章1節到20節，信就是所望之事的實底，是未見之事的實據。古人在這信上得了美好的證據。我們因着信，就知道主世界神化造成的，這樣所看見的，並不是從顯然之物造出來的。亞伯因着信，先基於神，比該隱所獻的更美，因此編得了稱義的見證，就是神指他禮物做的見證。他雖然死了，卻因知信，仍舊說話。以諾因着信被接去，不至於見死，人也不找他，因為神已經把他接去了。這是他被接去以前，已經得了神喜悅他的明證。人非有信，就不能得神的喜悅，因為到神面前來的人必須信有神，確信他賞賜那尋求他的人。挪亞因着信，既蒙神指示他未見的事，動了敬畏的心，預備了一隻方舟，使他全家得救。因此就定了那世代的罪，自己也承受了那从信而來的義。亞伯拉罕因着信蒙召的時候，就遵命出去，
往将来要得伟业的地方去。出去的时候还不知道哪里去，他因着信就在所应许之地做客，好像在地区住帐篷，比那托蒙一个应许的伊撒雅各一样，因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。谢谢家，因着信，连撒拉自己虽然过了生育的岁数，还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jika kita membaca Dan setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan disebut berbahagia. Jika kamu yang kita beliau juga fani, sinhan juga fani, juga hidupnya. Hari ini kita belajar satu tema firman Tuhan, Bapak Ibu. Kipunya jika al-khosib dikaimu, miliki iman yang sungguh, juga jinjang sin. Alkisah ada seorang bapak yang menjadi buta karena sebuah kecelakaan. Ia sangat berharap bahwa suatu saat ia dapat sembuh dan melihat kembali. Suatu kali ia mendengar berita ada seorang hamba Tuhan yang memiliki karunia untuk menyembuhkan. Setelah mengetahui alamat dari hamba Tuhan itu, dengan penuh semangat bapak ini mengajak anaknya untuk pergi menemui hamba Tuhan tersebut. Sesampainya dia di rumah hamba Tuhan itu, ia berkata kepada Pak Pendeta tersebut, Pak Pendeta, tolong doakan saya supaya saya dapat sembuh dan melihat kembali seperti sedia kala. Hamba Tuhan tersebut menjawab, apakah Anda datang dengan membawa iman? Bapak yang buta ini menjawab, iya Pak, iman yang membawa saya datang kemari. Pak Pendeta berkata lagi, jika memang demikian, maka Bapak pasti akan sembuh. Yakinlah iman akan menyembuhkan Anda. Dan akhirnya Bapak yang buta ini tiba-tiba memanggil anaknya. Iman, coba cepat ke sini kamu. Kemudian anaknya berkata, ada apa Pak? Orang buta ini berkata, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu bisa memberikan kesembuhan kepada Bapak? Siapa yang bilang? Kata anaknya. Pak Pendeta sendiri yang bilang, jika saya datang dengan membawa iman maka saya akan sembuh. Kamu kan iman. Mendengar hal ini, Pak Pendeta dan anaknya berkata, aduh, salah kaprah. Yang dimaksud oleh pendeta ini berbeda dengan yang dimaksud oleh Bapak yang buta ini. Yang satu adalah iman tentang suatu kepercayaan, yang satu adalah iman nama anak orang yang buta itu.
lihat buku singkatnya sini juga sengit-sengit. Nah, kita belajar tentang firman Tuhan hari ini yang bertema miliki iman yang sungguh. Kita 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 doa học dikai timu juga cinta kai singsit. Setiap orang memerlukan kekuatan untuk menjalani kehidupannya. Kekuatan tersebut yang akan dijadikan pegangan untuk menjalani hidup. Dengan kekuatan yang ada, maka orang tersebut dimampukan untuk tegar menghadapi kenyataan yang terjadi. Nah, apakah kekuatan sejati dari yang membuat seseorang dapat bertahan di dalam kehidupannya? Apakah harta, kuasa, atau dukungan dari orang lain? Ternyata bukan semua itu, Bapak Ibu Saudara. Karena hal-hal tersebut sifatnya hanya sementara. Lalu apa yang menjadi kekuatan sejati untuk seseorang dapat kuat menghadapi kehidupannya dalam segala situasi? Jawabannya adalah iman yang sungguh. Mari kita memperhatikan di dalam ayat yang pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman bagaimana mungkin kita bisa berharap? Dan iman itu merupakan suatu bukti kepada sesuatu yang belum atau tidak kelihatan. Saya memberikan satu contoh gambaran sederhana tentang hal ini. Tentang seorang petani. Seorang petani sebelum ia menabur benih, lebih dahulu ia memiliki keyakinan bahwa benih yang ditaburnya itu pasti akan ia tuai suatu saat nanti. Ia percaya benih yang ia tanam itu, yang ia tabur itu akan bertumbuh dan berbuah. Sehingga ia dapat menuainya kelak. Nah, menuai itu adalah suatu pengharapan dari Pak petani ini. Sehingga ia akan merawat benihnya dengan sebaik mungkin. Ia berharap bahwa benih itu suatu saat akan ia tuai. Nah, dikatakan iman adalah dasar kita berharap, Bapak Ibu. Berharap seperti seorang petani. Kita berharap kepada Allah. Kemudian kita melihat bahwa menuai atau panen itu adalah suatu bukti. Apa yang ditabur itu berhasil. Namun sebelum bukti itu menjadi nyata, petani itu sudah yakin sebelumnya. Ia sudah yakin bahwa apa yang ia tabur suatu saat nanti akan ia tuai. Inilah disebut bahwa ada satu iman.
kisah tak apa lisih. Seperti itulah kita berharap kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. Meskipun kita belum pernah melihat Allah secara langsung. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Imanlah yang membuat kita percaya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Meski kita tidak melihatnya secara langsung, nah, imanlah yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi tokoh Alkitab yang tertulis dalam Ibrani 11 ini. Dan firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Mari kita melihat orang-orang yang memiliki iman dan hidupnya berkenan kepada Allah. Ada beberapa tokoh yang disebutkan di dalam Ibrani pasal 11 ini. Dan saya mengajak kita melihat mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ada 4 orang tokoh. Yang pertama di dalam ayat yang ke-4. Di situ disebutkan Habel. Karena ia beriman, katakan maka ia mempersembahkan kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Kejadian pasal 4 ayat 4. Ia adalah anak Adam. Dan dia mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu anak sulung dari kambing dombanya. Inilah yang membedakan antara Habel dan Kain. Habel mempersembahkan dengan iman, maka yang diberikan adalah yang terbaik. Tetapi Kain tidak mempersembahkan dengan iman. Maka ia berkenan kepada Allah, Habel. Karena kita melihat tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yang kedua, Henok disebutkan dalam ayat yang ke-5. Karena imannya ia hidup berkenan kepada Allah. Bahkan ia bergaul karib dengan Allah. Kejadian pasal 5 ayat 24. Allah mengangkatnya sehingga ia tidak mengalami kematian. Kemudian disebutkan di dalam ayat yang ke-7, Nuh karena iman maka ia dengan taat membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kita bisa menemukan kalau kita baca dalam Kejadian mulai dari pasal 6 sampai pasal 9. Ia yakin kepada firman Tuhan.
祈求亲信对错上帝嘅反应。 akan terjadi air bah. 相信主的那个风水在。 Dan saat firman Tuhan datang kepadanya, 當上帝嘅反應領導咗晒清爽時候， ia menaatinya dengan membuat sebuah bahtera. 就順服去做呢個提上。 Mungkin pada saat itu orang lain mengejek dia. 可能呢個時候話，很多人來去壓力， Mungkin orang-orang menganggap dia aneh, bahkan mungkin tidak waras. 可能會對人知道佢很奇怪。 Tetapi kita melihat ia memiliki iman, dia percaya kepada firman Tuhan. 但係此刻嚟看啊，那個挪亞就係要信心，佢相信上帝嘅反應， Ia percaya apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi. 佢相信上帝所講嘅一定會發生， Pasti terjadi. 一定會發生。 Nah, kemudian kita melihat tokoh yang keempat adalah Abraham. 第四個人物就係亞伯拉罕， Dikatakan karena iman Abraham taat. 因着信心啊，亞伯拉罕順服， Abraham taat kepada Allah. 順服對上帝。 Ketika Allah memanggilnya untuk keluar dari kampung halamannya, 當上帝呼召你出家嘅鄉下時候， ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. 佢就出發，雖然佢唔得幾所愛去嘅地方啊，哪邊？ Maka sangat wajar jika ia dijuluki Bapa orang beriman. 就係應當佢成為着信心之父嘅人。 Nah, kita dapat menyimpulkan Bapak Ibu, 時間能夠結論， imanlah yang membuat Habel, 就係因着信心啊，把呢個亞伯。 Henok, Nuh, dan Abraham Gino, Noah dan Abraham percaya serta taat kepada Allah. 相信並且順服對上帝。 Meskipun hidup mereka juga tidak mudah. 雖然有在生活中也未很容易， Mereka juga manusia biasa seperti kita. 因為佢都係經歷咗平常嘅人類， Mengalami masalah, mengalami pergumulan hidup. 面對所要嘅難題出嘅生活裏面， Tetapi iman yang sungguh membuat mereka hidup berkenan kepada Allah. 就係因着信心啊，自己都係順服對上帝。 Iman adalah sumber kekuatan 呢個信心就係一樣嘅源頭， dan sumber pengharapan bagi orang percaya. 要盼望嘅源頭，對錯自己相信。 Oleh sebab itu kita harus memiliki iman yang sungguh. 所以呢，自己就係要存錯呢個真正嘅信心。 Pertanyaannya Bapak Ibu, 嘅問答。 seperti apa iman yang sungguh itu? 呢個真正嘅信心係用乜嘢呢？ Iman yang sungguh artinya iman yang tertuju kepada pribadi Allah. 真正嘅信心就係自己嘅信心嘛，目的就係對錯上帝， Bukan sesuatu yang ada di dunia ini. 咩對錯以前東西出世界上， Kita harus percaya 自己愛相信 dengan apa yang telah dilakukan Allah dan apa yang akan dilakukan Allah. 自己愛相信啊上帝嘅做乜嘅，即係自己愛相信上帝已經做咗嘅。 Kita percaya kepada Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal. 自己亦係愛相信上帝已經表現自己在耶穌基督身上邊。 Kita harus percaya akan penjelmaannya, ia lahir menjadi manusia. 自己愛相信嘅體現你嘅降生成為人嘅呢個。 Kita harus percaya akan penebusan yang dilakukannya di atas kayu salib. 自己愛相信全界上面在主所做在十字架上。 Kita percaya akan kebangkitannya di antara orang mati. 自己愛相信佢從死人裏復活。 Dan kita percaya akan janji keselamatan yang dia beri. 自己都愛相信嘅佢所應許人生嘅救恩， Yaitu hidup yang kekal bagi orang yang sungguh percaya kepadanya. 在人生嘅救恩對錯每日相信佢嘅人。 Dan kita percaya bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya 自己又愛相信主會再來， untuk menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. 會接其他每人相信佢嘅。 Inilah iman yang sungguh. Bapak Ibu. 呢就係真正嘅信心。 Kemudian arti yang kedua dari iman yang sungguh 天意嘅意思就講啊， yaitu kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Allah. 自己就係愛發
前途即靠上帝。 Kita sudah percaya dengan apa yang Allah lakukan dan akan Allah lakukan. 一个相信上帝会做嘅解決，就一個相信上帝所做嘅解。 Maka kita juga harus menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. 所以呢，一個就會前靠上帝。 Gambaran sederhananya seperti ini. 簡單嘅例子呢， Seseorang yang hendak duduk di sebuah kursi, 日本人呢想要坐一張台， tentunya dia akan duduk dengan penuh keyakinan bahwa kursi itu mampu menahannya sehingga ia tidak jatuh. 日本呢佢就相信呢張台能夠平日本，使到佢唔會跌倒， Maka ia akan duduk dengan tenang dan tanpa rasa takut sedikit pun. 所以佢就安全坐下去。 Ya, pasti kita semua pernah duduk di kursi. 相信一間每人坐喺度。 Dan kita yakin kursi ini mampu menahan saya sehingga kita duduk dengan tenang. 一個相信呢種人能夠平日本，一個就能夠平靜地坐下去。 Demikianlah juga artinya kita menyerahkan hidup kita. 一種一個來前靠一個前提交託上帝， Sepenuhnya kepada Allah. 前靠上帝， Percaya ia sanggup menolong kita, 相信佢能夠幫助一個， memelihara kita dan menjaga kita anak-anaknya. 看顧一個，保守一個，成為一個成為嘅子， Di tengah keadaan apapun, 在任何情況， bahkan ia sanggup memberi yang terbaik. 佢能夠幫助最好一個嘅。 Oleh sebab itu bagian kita adalah tetap taat dan memiliki pengharapan kepada Tuhan dalam segala situasi. 所以呢，一個來佩服呢，就係真正不錯，順服裡面、盼望裡面，在任何嘅情況，包括一個困難嘅情況， Termasuk situasi sulit seperti saat ini. 包括所經下一個所面對困難嘅情況。 Kita tidak tahu hari-hari ke depan kita. 一個唔知道面對前嘅日子， Mungkin akan semakin sulit, Bapak Ibu. 可能更加困難。 Tetapi percayalah jika kita memiliki iman yang sungguh dan kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah. 但係一個要堅信，當一個要存託咧嘅真正嘅信心嘛，一個就能夠突破。 Kita tidak perlu takut. 一個唔需要怕， Kita memiliki Allah yang luar biasa. 一個要特別嘅上帝。 Ada satu kata bijak yang menurut saya sangat menarik sekali. 要熱意智慧法。 Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok. 我唔知道明日發生咩事情， Namun aku tahu siapa yang memegang hari esok. 但係我知道所做嘅日子係實在嘅， Yesus Kristus dialah yang memegang hari esok. 就係耶穌基督做嘅所做嘅日子。 Percayakan kita kepadanya. 一個相信我呢， Dan apakah kita mempercayakan hidup kita kepadanya? 很有一個要把一個第一切相信不住我呢， Milikilah iman yang sungguh. 一個就係要存託真正嘅信心。 Tuhan Yesus memberkati kita. 主耶穌基督做。 Kita berdoa. Sini berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami bisa kembali lagi belajar sebagai kecil daripada kebenaran firman-Mu. Kembali lagi firman-Mu mengajar kami, kembali lagi mengingatkan setiap kami orang-orang yang percaya untuk tetap hidup setia taat kepada Engkau, sehingga kami senantiasa memiliki iman yang sungguh dalam kami, dalam menjalani hari-hari kami, sehingga kami tetap memiliki kekuatan pengharapan daripada Allah sendiri. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hamba-Mu contoh Kesia yang sudah melayani pada saat ini, senantiasa memberkati akan pelayanannya, keluarganya, melakukan apa yang dia impikan dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Engkau mewujudkan semua itu bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kira firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan buat kita, dan kita boleh diberkati. Dan saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Perlu kami sampaikan bahwa persembahan saudara atau Bapak Ibu boleh menitipkan kepada Franz atau pada bagian TU. Jikalau Bapak Ibu tidak sempat untuk datang ke gereja, bisa hubungi
ke hamba Tuhan juga. Dan kita bersyukur untuk itu. Biarlah persembahan ini boleh memberikan kita sukacita di dalam kita boleh memberi. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami berdoa untuk segala pemeliharaan Tuhan. Kami ini ada karena pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh menikmati udara yang segar, pemeliharaan Tuhan, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang kami boleh ikuti ini ya Tuhan. Semua karena pemeliharaan-Mu. Dan Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh menguduskan persembahan ini. Dan juga Tuhan, kami minta banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Sekalipun mereka mengenal, tetapi mereka belum mengakui Engkau sebagai Juru Selamat Tuhan. Ini adalah suatu tantangan bagi kami sebagai umat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan berita ini kepada keluarga kami, teman-teman kami, tetangga kami. Kira Tuhan boleh menolong. Kami juga berserah ke dalam tangan Tuhan, untuk hamba Tuhan yang boleh melayani, para majelis yang boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan juga berkati. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan saat ini saya menyampaikan warta jemaat kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada pada saat ini, yaitu minggu depan kita masih tetap mengadakan ibadah online. Dan saya harap Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati, melindungi Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Pesan saya sebagai hamba Tuhan yaitu, mari kita bersama-sama senantiasa memperhatikan serta mematuhi protokol kesehatan supaya kita semua terhindar dari COVID-19. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita bersyukur untuk semua ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Sesudah itu doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian doksologi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.